setia, berjumpa lagi dengan saya Kristinus Reno, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Nitikom, Kabupaten Sanggau. Di sini saya ditemani oleh Ibu Reni Andriani selaku guru matematika kelas 7 pada tahun pelajaran 2024-2025. Baik Bu Reni, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengamati serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas nanti. Ya, begitu Bu ya. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Sebagai persiapan awal sehingga Ibu nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas merasa siap dan percaya diri, sehingga nantinya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu sendiri, Ibu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, terutama tentang tujuannya, Bu ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, Bu, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Kebetulan Pak, jadi baru masuk bab 1 ya, mengenai bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajaran yang di awal ini untuk saya ambil operasi hitung ya Pak ya, tapi hanya saya ambil satu saja mengenai penjumlahan. Jadi tujuan pembelajaran saya untuk menanamkan konsep penjumlahan bilangan bulat terhadap peserta didik dengan menggunakan caranya itu bermain peran. Itu rencananya. Berarti karena ini masih tahun pelajaran baru itu Bu ya, dan karena ini masih baru-baru masuk sehingga Ibu mengambil materi tentang penjumlahan bilangan bulat dengan tujuan menanamkan konsepnya Bu ya melalui kegiatan bermain peran tadi. Oke, begitu Bu ya. Nah, saya ingin tahu Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti dalam pembelajaran nanti itu apa Ibu? Oke, area pengembangan saya harap kalau dari pengetahuan anak itu akan bertambah bagaimana sih cara mengerjakan bilangan bulat, terutama penjumlahan bilangan bulat. Kemudian saya harap dengan bermain peran, konsepnya itu saya harap ya, harapan kita kan lebih tertanam di otak anak sehingga anak memiliki keterampilan untuk menyelesaikan soal-soal berupa penjumlahan bilangan bulat. Seperti itu sih harapan saya. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap di sini berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua mengenai keterampilannya Bu ya. Oke. Baik Ibu, saya juga ingin tahu Ibu kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas Bu ya. Pertama mengenai modelnya, metodenya seperti apa itu? Jadi strategi pembelajaran saya nanti saya mencoba yang tadi itu kan bermain peran. Mungkin di awal saya ada sedikit pengantar secara ceramah gitu lah ya. Kita ini mau ngapain sih? Nanti untuk memotivasi anak bukan memotivasi. Mungkin supaya anak tertarik. Nah, saya akan menampilkan sebentar mengenai video pembelajaran mengenai bilangan bulat gitu. Setelah itu nanti ada beberapa anak yang akan saya pilih untuk bermain peran. Rencananya nanti anak cowok akan menggantikan bilangan negatif, sedangkan anak perempuan sebagai bilangan positif. Nanti rencananya setelah jelaskan singkat bermain peran, nanti saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok. Nanti di kelompok-kelompok situ baru saya akan memberikan LKPD. Harapan saya mereka bisa di LKPD itu kan ada soal, mereka bisa menemukan sendiri, jadi bisa menggunakan model discovery learning kan, mereka menemukan sendiri menyelesaikan masalah atau soal yang saya tuangkan di dalam LKPD. Tentu saja secara kelompok ya Pak ya, bukan mandiri. Itu saja rencananya. Oke, berarti yang saya tangkap di sini Bu ya mengenai model tadi Ibu menyampaikan menggunakan discovery learning. Kemudian untuk metode Ibu menggunakan metode ceramah, diskusi dan bermain peran gitu ya. Mungkin ada presentasi nanti Bu? Presentasi apanya? Oh, presentasi setelah itu di akhirnya Pak. Insya Allah kalau waktunya cukup, nanti setiap ada beberapa kelompok lah ya perwakilannya minggu depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan terakhir itu selalu saya lakukan di akhir kalau waktunya ada. Tetap ada post test atau tes akhir untuk mengecek kemampuan anak. Benar paham atau enggak itu? Kalau post testnya itu Pak dikerjakan secara mandiri, jadi tidak berkelompok dan harus dikumpulkan dari itu. Baik sekali Bu, metode atau strategi yang Ibu gunakan tadi juga saya mendengar
Bu ya. Iya. Kemudian menggunakan LKPD tadi. Baik Bu. Ini kan sudah Ibu persiapkan ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini Oke. untuk kita observasi? Iya. Hari Jumat saja Pak. Jumat tanggal 26 Juli 2024 kebetulan saya ada kelas di 7B yang pertama dan jam 2. Jadi 2 jam pelajaran. Pembelajaran Iya. ya. Oke. Berarti nanti kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya Iya. pada tanggal 26 Iya. Juli 2024 tepatnya pada hari Jumat di kelas 7B. Iya. Jam pelajaran berapa tadi? 1 jam. Jam pelajaran 1 dan 2. Iya. Baik Ibu, dari pembicaraan yang kita atau percakapan yang kita laksanakan tadi sampai detik ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari percakapan observasi ini? Saya rasa apa yang akan saya lakukan di kelas jauh lebih terarah. Jadi saya sudah ada konsep ya di dalam pikiran saya. Oh berarti nanti hari Jumat di kelas 7B jam pertama saya harus ini. Jadi sudah lebih tertata, sudah lebih siap dengan apa yang harus saya lakukan di kelas. Itu Pak. Oke. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk percakapan pra observasi kita. Terima kasih sudah bersedia menemani saya di hari ini. Sama-sama Pak. Nanti kita akan ketemu lagi ya Bu setelah Iya. pelaksanaan observasi. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi dan itu akan didampingi oleh pengajar praktek. Oke, siap. Insyaallah siap Pak. Demikian kegiatan pra observasi ini dilakukan. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini berjalan dengan baik. Salam sehat dan bahagia. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini mau absen dulu kelas 7B. Siapa yang udah masuk hari ini? Salwa sama Fahri kemarin ada. Salwa masih sakit ya? Fahri ngapa? Gak enak badan Bu. Ya ampun, Bu Fahri bisa sakit juga ternyata. Oke, Salwa sakit, Fahri sakit, yang lainnya hadir. Benar? Oke. Hari ini pertemuan pertama kita di semester 1. Semuanya bawa buku paketnya? Oke, coba buka dulu bab 1. Ibu mau lihat materinya mengenai apa? Bilangan bulat, bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Pasti di rumah udah dibaca bukunya ya. Jadi pada pertemuan pertama ini Ibu ingin mengenalkan ke kalian apa sih itu bilangan bulat. Ternyata di dalam bilangan bulat juga ada operasi hitungnya. Bagaimana cara mengerjakan bilangan bulat? Tapi karena waktu kita terbatas, pertemuan ini hanya mengenai penjumlahan bilangan bulat saja. Apa itu bilangan bulat? Mari kita lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli, yang ini merupakan bilangan bulat positif, nol, dan lawannya. Lawannya apa? Lawannya bilangan asli tadi, yang ini merupakan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita perhatikan dalam garis bilangan. Bilangan bulat. Jadi ada bisa menjelaskan dulu apa itu bilangan bulat? Angkat dulu, angkat tangan dulu. Atas lah. Apa bilangan bulat dulu? Ini dari video tadi. Kan kita udah lihat di video. Ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang bilangan positif dan bilangan negatif. Terima kasih Asrul. Yang lainnya ada yang berbeda mungkin dengan jawaban Asrul? Ingat-ingat video tadi. Kata Asrul, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Ada yang lain mungkin jawabannya? Mungkin Asrul ada yang lupa. Ada lagi yang bilangan di tengah-tengah positif dengan negatif? Ada bilangan? Nol. Iya, bilangan nol. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan
Penjumlahan bilangan bulat. Ibu mau bermain peran. Ibu mau bermain peran. Kita misalkan bilangan positif itu biasanya kan kalau anak laki-laki kan suka ribut, bajunya suka berantakan, kencing sembarangan, ya kan? Ah, jadi pokoknya dari itu cowok tuh image-nya negatif aja. Jadi kita simpulkan yang cowok jadi bilangan negatif, yang cewek jadi bilangan positif. Coba berdiri, Tira sama Ramzi. Siapa nama? Ramzi tadi. Ini Tira. Jangan pada ibu gigit, ya Allah, beli satu pisang. Sini Pak. Dari sini saja ya, biar kelihatan. Nah. Oke, sekali lagi. Yang cowok jadi bilangan apa? Yang cewek jadi bilangan apa? Oke, ingat ini penjumlahan ya. Aturan mainnya adalah kalau ada satu cewek dijumlahkan dengan satu cowok, hasilnya adalah hasilnya apa, Bang? Ih, pinter ya Allah. Benar sekali. Tepuk tangan gede-gede keren. Hasilnya adalah kalau satu cewek ditambahkan dengan satu cowok, itu hasilnya adalah sama dengan 0. Gampang ya. Sekarang, ceweknya itu tambah Ini, ceweknya 2. Si Razi mendua dia. Nah, ceweknya 2. Kalau 2 tadi bilangan kalau cewek tadi bilangan apa? Positif. Berarti ini ada berapa perempuannya? 2. Berarti positif 2 ditambah Negatif 1. hasilnya berapa? 1. Satunya positif atau negatif? Positif. Iya, hasilnya positif 1. Ih, keren. Sudah 4 nih, dan 4. 4 itu berlima. Dekat saja, jadi 4 bawah. Gini. Tangannya yang bongkok itu tetap benar. Ini berlima. Ini berlima. Doli? Itu 5. Oke, ini berempat. Ini berempat. Berempat. Ini berlima. Ini berlima. Ini akan didiskusikan soalnya. Ibu silakan. Ya, misi jangan kayak orang berantem kali ya. Ini sama-sama ya. Negatif berapa itu sayang? Ada berapa gambarnya? Negatif 3 tambah positif 2 sama dengan min 1. Negatif 1. Oke, lanjut. Nomor 2. Nanti dulu ya, ibu udah bilang benar, ibu udah bilang salah, nanti kita bahas. Lanjut. Berapa? Berapa hasilnya? Oke, lanjut tulis. 9 orang negatif 3 sama dengan negatif 6. 9 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Biarnya gampang. Negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan positif 3. Berapa lagi?
positif. Ya, jadi salah satunya positif. Nah, kita kerjakan. Tulis nama kalian dan kerjakan. Oke, yang udah dapat soalnya silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit lagi. Oke, kita boleh kumpulkan di atas meja. Siapa ini namanya belum ada? Jangan lupa tulis nama, jangan lupa tulis nama. Kalau perempuan ditambah perempuan hasilnya positif tambah positif hasilnya positif. Negatif tambah negatif hasilnya negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau positif ditambah negatif? Misalkan, ya bukan, itu kalau kalau negatif 1 tambah positif 1 ya 0. Sekarang, kalau positif 5 tambah negatif 2 hasilnya Positif 3. kalau dibalik negatif 5 tambah positif 2. Jadi kesimpulannya positif ditambah negatif hasilnya tergantung dari yang angkanya mana yang lebih besar. Kalau besaran positif hasilnya positif, kalau angkanya besaran negatif hasilnya negatif. Paham? Ada pertanyaan anak pertemuan hari ini? Oke, terima kasih Ibu Airi. Selamat pagi anak-anak. Silakan istirahat. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses observasi yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas. Ibu ya. Nah, sejauh ini bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas? Enggak, yang pasti Pak Yusuf juga enggak percaya respon anak sebagus tadi ya. Alhamdulillah ada beberapa anak yang mau aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi saya termasuk bersyukur karena apa yang telah saya konsep dalam pikiran atau saya rancang bisa terlaksana dengan baik walaupun ada 1-2 kendala biasa lah Pak ya. Oke. Berarti Ibu merasa lega Bu ya, Ya, melaksanakan alhamdulillah. dan merasa senang. Mm-mm. Sepertinya apa yang telah Ibu rencanakan berjalan dengan baik Bu ya. Oke, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu capai? Kalau berdasarkan hasil tadi ya Pak ya, kalau untuk pengetahuan memang tidak dari 31 anak 2 anak masuk berarti kan 29 ya. Dari 29 anak memang sih kalau dilihat belum semuanya sepertinya paham mengenai konsep jumlahan bilangan bulat. Tapi kalau saya cek itu lebih dari separuh lah yang bisa Pak. Jadi bisa saya simpulkan kalau secara pemahaman pengetahuan mereka untuk membangun konsep bilangan penjumlahan bilangan bulat khususnya itu sudah baik. Berarti Itu kalau menurut saya. ya, berarti secara keseluruhan anak-anak ini mengenai konsep pemahaman penjumlahan sudah baik Bu ya. Baik ya. Oke. Oke, apa yang telah berhasil dengan baik menurut Ibu dalam proses pembelajaran? Semuanya kalau menurut saya bermain perannya berhasil. Mereka juga mau kan maju ke depan sebagai alat peraga. Mereka juga mau di awal memperhatikan video, kemudian kan ibu bertanyakan mengenai apa sih pengertian bilangan bulat. Ada anak yang berani menjawab. Jadi saya tuh senang anak mau aktif selama proses pembelajaran. Kemudian pada saat di belajar kelompok juga ada beberapa kelompok yang semua anggotanya terlibat aktif untuk menyelesaikan LKPD, dan ada juga kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Padahal ini baru pertama kali saya lakukan pembelajaran berkelompok di kelas 7 ini karena baru Kelas 7 pertemuan ya. pertama. Iya, itu Pak. Oke, berarti yang menurut Ibu yang telah baik itu bermain perannya Bu ya. Jadi kalau Ibu merasa bermain perannya sudah membantu anak itu untuk memahami konsep pemahaman tentang penjumlahan bilangan bulat Ibu ya. Oke. Kalau saya beri skala Ibu ya, kalau saya kasih skala 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira keberhasilan anak ini berada di angka berapa ini? Karena ini baru pertama kali ya Pak ya, dan kita coba manusia dan mungkin dapat nilai sempurna
minimal nilai 7 lah. 7 Ya. supaya bisa saya up di pertemuan berikutnya. Oke, berarti Ibu menilainya sudah posisi artinya di atas separuh Bu ya. Iya. Oke, ya. Sudah lumayan baik Bu ya. Iya. Oke. Nah, biasanya kan ini Bu, dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu biasanya kita mengalami hambatan atau kendala. Iya, benar sekali. Menurut Ibu, kira-kira menurut Ibu ya apa hambatan atau kekurangan saat pembelajaran di kelas itu dilaksanakan? Oke, kalau menurut saya tadi pada saat meminta mereka untuk membentuk kelompok-kelompok tuh ada beberapa anak yang tidak cepat merespon. Mungkin karena ini mungkin di SD sebelumnya mereka belum terbiasa belajar secara kelompok kan. Jadi mereka kurang cepat untuk menyatukan meja kursinya, duduk berhadapan. Ini enggak, tetap nunggu komando guru. Harus bagaimana, walaupun tidak semuanya. Itu satu, agak lambat dalam pembentukan kelompok. Kemudian masalah yang kedua, ada beberapa kelompok yang dalam satu kelompok tuh anaknya tuh memang tidak aktif semuanya. Jadi hanya saya lihat ibu lihat tadi di kelompok 3 itu hanya benar-benar mengharapkan satu anak saja. Ibu tidak tahu kenapa, atau mungkin karena heterogen tadi kan ada cewek, ada cowok, entah mungkin malu, mungkin karena ini kan baru berteman mereka kan, SD-nya beda-beda, jadi baru ketemu di sini mungkin. Oke. Menurut Ibu apa faktor penyebab anak ini dalam satu sisi saya lihat tadi ada yang kurang aktif tadi? Iya, benar sekali. Itulah mungkin dia malu karena kan baru berteman, atau mungkin pengetahuannya mungkin lebih kurang dibanding kawan-kawannya, bisa jadi karena kan dengan basic SD yang berbeda-beda. Ibu juga belum terlalu menguasai nilai kemampuan anak ya, atau mungkin juga memang karakter anak tuh pendiam, itu juga tidak tahu. Jadi mungkin banyak faktor kalau menurut ibu. Berarti yang Ibu alami karena ini masih pertemuan pertama, Iya, jadi sekali. apapun itu kita belum terlalu memahami gitu ya Bu ya. Masih abu-abu Iya. penyebabnya. Tapi Ibu sudah mencoba untuk memahami anak tersebut, Iya. ya. Iya. Oke. Nah, dengan adanya faktor tadi kendala tadi, rencana Ibu kedepannya bagaimana Bu untuk pembelajaran kedepannya untuk memperbaiki dari hambatan-hambatan tersebut? Rencana ke depannya Ya. mungkin kalau menurut ibu semakin sering kita melakukan pembelajaran secara berkelompok, seharusnya anak kan semakin terbiasa. Harapannya kalau sudah terbiasa berdiskusi dalam kelompok, mereka akan lebih aktif lagi, jadi tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa minder di dalam kelompoknya masing-masing. Kalau kenal yang ke depannya Pak ya, Berarti rencananya Ibu untuk terus menggunakan pembelajaran berkelompok secara Bu ya? berkelompok. Oke. Ibu selain pembelajaran berkelompok ya Bu ya, mungkin apakah ada rencana lain selain pembelajaran berkelompok tadi? Untuk memberikan materi di dalam kelas. Untuk apa tadi kan kondisinya anak belum aktif semua Bu ya, Ya. mungkin ada cara lain mungkin Bu? Selain berkelompok tadi, Ya. melakukan pendekatan kepada siswa mungkin, bertanya kepada siswa kenapa kamu tidak aktif, itu untuk kedepannya, dan mungkin bolehlah mungkin suatu saat ada di suatu pertemuan. Tadi kan kebetulan saya yang bentuk kelompoknya kan, mungkin boleh kapan-kapan kita belajar kelompok, tapi mereka yang membentuk kelompoknya masing-masing, yang memilih kelompoknya. Satu tahu kalau di kelompok yang mereka pilih sendiri, mereka lebih nyaman bekerja di dalam kelompoknya, mungkin karena mungkin bisa dicoba Pak di pertemuan berikutnya. Apakah ada rekan sejawat yang bisa kayak untuk Ibu meminta saran atau membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah keaktifan anak ini yang belum menyeluruh ini? Oke. Biasanya sih saya sharing ya sama teman-teman yang lainnya. Saya rasa semua kawan di ibu pun biasa mungkin melakukan pembelajaran secara berkelompok. Kalau saya palingan sharing sih di jam istirahat itu kan, di kelas ini si Anu. Rata-rata sih rata-rata sama ya masalahnya kalau di dalam kelompok ya. Tetap ada 1-2 anak yang kurang aktif. Biasanya kita sharing sih pendapat pengalaman mereka tuh gimana gitu aja sih. Berarti secara keseluruhan masalahnya itu sama Bu ya? Kurang lebih sepertinya sama. Baik Ibu, Ibu sudah mempunyai rencana ke depannya dalam proses pembelajaran seperti apa untuk memperbaiki kendala-kendala yang ada. Kapan nih Ibu akan memulai pembelajaran ini berdasarkan rencana yang Ibu rencanakan? Mungkin di pertemuan matematika berikutnya Pak. Kita dicoba kan habis penjualan kan berarti masuk ke materi pengurangan. Mungkin nanti saya coba lagi lah bagaimana sistemnya ya. Semangat Ibu. Terima kasih.
Baik Ibu, karena tadi Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu laksanakan nanti, kapan nih kira-kira kita bisa bertemu lagi Bu? Karena saya ingin melihat perkembangan dari hasil yang Ibu rencanakan tadi, mau kita lihat perkembangannya. Kalau di jadwal saya di 7B minggu depan tuh ada hari Selasa Pak. Kebetulan Selasa ya di jam 1-2 itu ada jadwal lagi di kelas 7. Oke, berarti kita ketemu hari Selasa Ibu ya? Boleh Pak. Oke. Silakan. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perbincangan kita di pasca observasi ini. Terakhir, saya mau tanya, setelah mendapat percakapan ini mengenai identifikasi tadi, apa yang Ibu rasakan dari yang kita bincangkan tadi? Ibu rasa ini kan saya seperti kita koreksi diri kita sendiri ya. Iya. Kalau kita sendiri kan agak kurang gimana gitu. Kalau berdua kan kita bisa sharing kira-kira apa sih kekurangan saya, jadi apa sih yang harus dibetulkan lagi. Jadi untuk kedepannya saya tahu, oh saya harus lebih begini. Kedepannya saya mencoba untuk memperbaiki apa yang kurang di pertemuan tadi. Baik Ibu, terima kasih Bu sekali lagi. Ya. Baik, demikian percakapan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat dan bahagia.